Baik, selamat jumpa kembali di channel Matematika Kreatif. Pada hari-hari yang lalu kita sudah bicarakan tentang UTBK SBMPTN, baik untuk matematika saintik maupun untuk TPS kuantitatif. Hari ini akan kita bicarakan persiapan untuk SIMAK UI. Oke, kita mulai aja pembahasan soal-soalnya. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai saja. Misalnya soalnya diketahui akar persamaan kuadrat M tambah 2X kuadrat kurang 2M kurang 1X tambah M tambah 1 sama dengan 0 bertanda negatif. Batas nilai M yang memenuhi. Jadi kalau dia bertanda negatif berarti syaratnya itu adalah berarti X1 kali X2 lebih besar dari 0. Ya. Kedua akar persamaan bertanda negatif berarti negatif kali negatif adalah positif. Nah, kita tahu X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, berarti dari sini kita dapatkan kemudian X1 tambah X2 lebih kecil dari 0. Negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Kita tahu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti kita dapatkan 2M kurang 1 per M tambah 2 lebih kecil dari 0. Kemudian D-nya lebih besar 0. Berarti kalau D-nya itu lebih besar sama dengan 0, berarti D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC dari persamaan ini. Maka kita dapatkan, kalau kita sederhanakan ini, uraikan, lalu kita sederhanakan, maka kita dapat minus 6M kurang 7 lebih besar sama dengan 0. Kita buat pada garis bilangan, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah M berada di antara minus 1 dan minus 7 per 16. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat bagian yang kedua. Diketahui X dan Y adalah bilangan bulat yang memenuhi XY tambah X tambah Y sama dengan minus 33. Dan X kuadrat Y tambah XY kuadrat sama dengan 162. Yang ditanyakan nilai mutlak X kurang Y sama dengan berapa? Jadi ini kita selesaikan aja kedua persamaan ini. Ini kita ubah dulu menjadi XY. Yang ini ya, yang ini. Dan ini bisa kita masukkan kemarin. Sehingga kita dapatkan XY kali minus 33 kurang XY sama dengan 162. Kita uraikan. Lalu kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, maka kita dapatkan di sini adalah XY sama dengan 27. Itu berarti X sama dengan minus 9, Y sama dengan 3. Berarti kalau harga mutlak X kurang Y itu sama dengan 12. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi. Hasil kali akar-akar real dari 2X tambah 1 kali 3X tambah 1 kali 5X tambah 1 kali 3X tambah 1 sama dengan 10. Jadi caranya gampang aja. Akarnya ada 4. Berarti 1 kurang 10 per 2 kali 3 kali 5 kali 30 sama dengan minus 1 per 100. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi banyaknya bilangan real A agar pertidaksamaan mutlak X kuadrat tambah 2AX tambah 3A lebih kecil sama dengan 2 mempunyai tepat satu solusi pada X adalah. Jadi kita selesaikan aja dulu. Yang ini tadi kita ambil yang positif. Kemudian kita
Kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga kita dapatkan persamaannya ini kalau lebih kecil dari 0. Berarti D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Nah, maka kita dapat dari persamaan ini adalah X kuadrat kurang 3A tambah 2 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan, nah, supaya memiliki dua himpunan penyelesai, karena ini kita lihat bahwa kalau untuk ini kita masukkan kemari, maka hasilnya sama dengan 1, lebih besar 0. Berarti kalau ini dia memiliki dua himpunan penyelesaian. Kemudian kita ambil yang kedua ya. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita dari sini kita dapatkan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC kali 3A tambah 2 sama dengan 0. Kita selesaikan, maka ini bagi 2 aja, 4 dulu bisa. Kemudian kita faktorkan. Dan kita lihat kalau di sini D-nya lebih besar dari 17, berarti lebih besar dari 0. Berarti di sini dia memiliki dua himpunan penyelesaian. Maka ada 4 himpunan penyelesaian. Selanjutnya misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, dan kedua akar-akar itu bilangan bulat dengan K konstan. Jika X1, K, X2 merupakan 3 suku barisan geometri, maka jumlah N suku pertama sama dengan berapa? Nah, jadi kalau pada barisan geometri kita tahu rumus UN. Kita tahu rumus R juga. Kita tahu rumus SN. Jadi itu yang harus kita pakai di sini. Jadi kita cari aja dulu kalau X1 kali X2 sama dengan 3K tambah 4 dari persamaan ini. Ya, kemudian kalau K kuadrat sama dengan X1 kali X2. Nah, ini dari persamaan ini suku kedua kuadrat sama dengan suku pertama kali suku kedua. Kalau ini kita substitusi kemari, maka kita dapat K kuadrat kurang 3K tambah 4, pindahkan ke satu sisi. Maka kita dapatkan sebuah persamaan, dan kalau kita faktorkan, maka kita dapatkan K sama dengan 4 atau K-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian kalau begitu, kalau K-nya sama dengan, kita ambil min 1 ya. Min 1 berarti persamaannya menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kita lihat, bisa kita faktorkan X kurang 1 kuadrat sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, terus kalau X-nya sama dengan 1, berarti persamaan itu adalah 1 min 1, 1. Karena K-nya tadi kita ambil min 1. Nah, persamaan ini, barisan ini, kalau kita cari suku KW-nya, kita cari dulu R-nya. Suku kedua dibagi suku pertama berarti R-nya min 1. Sedangkan SN-nya adalah A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kita tinggal masukkan R-nya ini kemarin. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah, ini disederhanakan, menjadi 1 kurang minus 1 pangkat N per 2. Atau jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi dalam segitiga ABC, jika sudut alfa berhadapan dengan sisi A dan sudut B berhadapan dengan sisi B, maka tangen setengah alfa tambah B per tangen setengah alfa kurang B sama dengan berapa. Jadi kita gambarkan dulu supaya lebih jelas. Ini katakan ini alfa, ini beta. Jadi pada segitiga ini, dengan menggunakan aturan sinus ya, berarti sinus alfa per A sama dengan sin B per B, berarti sama dengan K.
itu kita pakai aturan sinus. Nah, sesudah itu berarti dari sini kita dapat sin alfa sama dengan AK, dan juga kita dapat sin beta sama dengan BK. Nah, kita akan bekerja dengan ini. Berarti kalau tangen setengah alfa tambah beta sama dengan sin setengah alfa tambah beta kali cos setengah alfa kurang beta per cos setengah alfa tambah beta kali sin setengah alfa kurang beta. Nah, kita tahu kalau tangen itu adalah sin per cos. Jadi sesudah kita selesaikan kita dapatlah seperti ini. Ya. Ini kita masukkan saja. Berarti kita dapat hasilnya adalah A tambah B per A kurang B. Oke, berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi banyaknya penyelesaian dari persamaan 2 pangkat mutlak X sama dengan sin X kuadrat adalah. Jadi kalau kita gambarkan yang ini adalah 2 dan ini adalah Y sama dengan sin X kuadrat. Maka kalau kita lihat nggak ada titik potongnya, maka penyelesaiannya adalah 0. Selanjutnya kita lihat lagi. Limit 5 pangkat X tambah 5 pangkat 3X pangkat seper X dengan X mendekati tak hingga sama dengan berapa. Jadi ini bisa kita ubah dulu menjadi seperti ini ya. Kemudian kita lakukan lagi. Maka kita dapat hasilnya 5 kali 25 sama dengan 125. Jawabnya E. Kemudian diberikan fx sama dengan sin kuadrat X. Jika f aksen X menyatakan turunan pertama dari fx, maka limit H kali f aksen X tambah seper H kurang f aksen X dengan X mendekati tak hingga. Jadi kita tahu bahwa ini adalah turunan pertama, turunan kedua ya. Berarti kita berurusan dengan turunan kedua. Nah, berarti kita turunkan aja ini 2 kali. Jadi turunan pertamanya sama dengan 2 sin X cos X atau sama dengan sin 2X. Turunkan lagi ini sekali lagi, maka kita dapatkan 2 cos 2X. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat integral X kurang 2 mutlak X dx. Batas bawah min 1, batas atas 2. Sama dengan berapa? Jadi kita kerjain aja. Pertama ini kita ubah menjadi dari integral. Kalau kita ambil adalah yang negatif ya. Berarti jadi 3x dx. Dari minus 1 sampai 0. Kemudian kalau kita ambil ini yang positif berarti X kurang 2X berarti minus X dx dari 0 sampai 2. Oke, integralkan aja ini satu persatu. Sen kita masukkan angka-angka batas-batasnya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah minus 3,5. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi diberikan bidang 4 ABCD dengan BC tegak lurus BD dan AB tegak lurus bidang BCD. Jika BC kurang BD sama dengan akar 2 dan AB sama dengan A, maka sudut antara bidang ACD dan BCD sama dengan berapa? Dan jadi supaya lebih jelas maka kita gambarkan aja kira-kira seperti ini gambarnya. Ini adalah bidang tadi BCD ya, BCD alasnya BCD. Kemudian ada bidang ABCD, bidang 4 ABCD. Ini dia. Nah, panjang rusuknya di sini sudah saya buatkan. Nah, sudut antara bidang ACD, ini ACD dan BCD berarti dengan bilang alas itu katakan X ya, maka kita dapatkanlah hasilnya adalah kalau BM itu sama dengan BC kali
BD per CD. Berarti BM sama dengan A. Nah, kita selesaikan menggunakan metode seperti itu. Kemudian tangen X berarti BC kali BD per CD. Berarti A per A sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi jika A matrik ukuran P kali Q dan B adalah matrik ukuran R kali S dan AB kali B sama dengan 0. Ya, 0 itu adalah matrik 0, maka berlaku hubungan yang mana yang benar diantaranya ini. Yang pertama kita lihat ukuran matrik AB sama dengan adalah P kali S. Itu adalah benar. Kemudian Q sama dengan R itu benar. Kemudian tidak perlu A sama dengan 00 atau B sama dengan 0. Itu adalah pernyataan yang benar. Dan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 adalah benar. Kalau untuk supaya AB sama dengan 0 ya. Salah satu ya. Salah satu. Berarti jawabnya adalah E. Oke. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita kali ini sangat luar biasa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.